Welcome to Kita Kan Bestie. Hai guys, malam ini aku ada cerita seru lagi. Ini dari klien kita. Ceritanya nanti akan dibacain seperti biasa sama Kak V. Yuk Kak V, kita ceritain yuk. Oke, untuk cerita kali ini judulnya Misteri di balik pintu kamar mandi. Atau malaikat penolong yang terlambat gitu ya sayang ya. Halo tim, kita kan Besti. Aku mau cerita dan tolong samarkan nama aku ya. Sebut aja aku Amel. Aku cuma mau ngeluarin beban yang udah setahun ini bikin aku nggak bisa tidur nyenyak. Semua bermula waktu aku kerja jadi staf administrasi di sebuah bank swasta. Di kantor itu ada seorang manajer operasional, sebut saja namanya Pak Baskoro. Dia orang yang matang, perfeksionis, tatapannya selalu tajam dan jujur. Dia punya aura high class yang bikin semua staf junior segan, bahkan takut. Sejak bulan ketiga aku kerja, aku ngerasa tatapan Pak Baskoro ke aku itu beda. Dia sering merhatiin aku dari kubikelnya. Apa kubikel? Puncaknya, dia mulai sering minta aku lembur. Kadang cuma buat nemenin dia ngecek laporan yang sebenarnya bisa dia kerjain besoknya. Dia juga sering ngasih aku kopi kesukaan aku. Atau nanya-nanya hal personal, kayak kamu pulang naik apa? Atau weekend ini ada acara nggak? Sebagai perempuan, insting aku langsung waspada. Ditambah lagi ada rumor di kantor kalau dia udah punya istri, tapi istrinya tinggal di luar kota. Aku mulai mikir yang enggak. Apakah aku mau dijadiin simpenan? Atau apakah aku ini bentuk pelecehan terselubung? Atau aku merasa tertekan, risih, tapi nggak berani resign karena aku butuh uang untuk biaya berobat ibu aku yang lagi sakit keras. Sampai akhirnya mulai Jumat itu tiba, malam yang nggak akan pernah aku lupain. Kantor udah sepi banget. Ada apa ini? Malam Jumat coy. Kesurupan ya. Tinggal aku dan Pak Baskoro berdua. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tiba-tiba dia manggil aku ke ruangannya yang kedap suara. Wow. Pak Baskoro. Jantung aku langsung udah mau copot. Pas aku masuk, dia mengunci pintu dari dalam. Wadidaw. Dia menatap aku dalam-dalam, lalu mendekat. Jarak kami sangat dekat banget. Kok aku jadi deg-degan ya guys? Bukan Om Burhan lagi yang viral, ntar lagi Om Baskoro ya. Sampai mana deh? Aku udah mau nangis dan siap-siap buat teriak. Dia megang pundak aku, lalu dengan suara berat dia bilang, Amel, saya tahu semuanya tentang kamu. Dukun dia. Saya tahu apa yang kamu sembunyiin di belakang saya selama ini. Aku lemes, aku mikir apa dia tahu ya kalau aku sering ngomongin dia di grup WA gosip. Atau dia tahu kalau aku pernah salah input data nominal. Sebelum aku sempat jawab, dia ngambil sesuatu dari laci mejanya. Sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Dia bilang, ini untuk pengobatan ibu kamu. Wah, keren juga ya si Baskoro ini ya. Tolong diterima. Dan setelah ini, tolong kamu jangan pernah datang lagi ke kantor ini. Kamu saya pecat. Anjay, pecat sih? Aku nangis dipecat dia. Aku baru nggak ini. Aku nangis sesegukan. Aku merasa dihina. Aku mikir dia mau menyuap aku atau membeli harga diri aku. Aku langsung keluar dari ruang itu sambil ngelempar amplopnya. Lalu mutusin buat nggak pernah balik lagi ke bank itu. Gitu. Selanjutnya kamu bacain deh. Terus habis itu dia sempet nih nganggur 2 bulan, muter otak gimana caranya bayar rumah sakit ibu sampai akhirnya ibu aku meninggal dunia. Di momen duka itu aku turut berduka ya. Berduka banget. Sabar ya Mel.
Di momen duka itu, kakak perempuan aku menyenangkan sebuah kotak yang ternyata dititipkan oleh pihak rumah sakit. Kotak itu berisi barang-barang peninggalan almarhumah ibu yang tertinggal di bangsal. Di dalam kotak itu ada sebuah buku catatan harian tua milik ibu aku yang nggak pernah aku tahu keberadaannya. Aku buka halaman demi halaman dan disitulah duniaku rasanya runtuh seketika. Di dalam buku itu ada foto masa muda ibu aku bersama seorang pria yang sangat aku kenal. Dan Siapakah itu? pria itu adalah Pak Baskoro. Oh my gosh. Di lembar berikutnya, ibuku menulis sebuah rahasia besar. Ibu sengaja menyembunyikan aku dari Pak Baskoro sejak aku lahir, karena dulu hubungan mereka tidak direstui keluarga. Pak Baskoro ternyata bukan bos yang mesum. Dia bukan pria hidung belang yang mau macam-macam sama staf juniornya. Pak Baskoro adalah ayah kandungku. Oh my god. Ya ampun. Terus. Dia baru menyadari hal ini setelah melihat data berkas karyawan aku saat aku pertama kali keterima kerja di bank. Nama ibu aku, tempat tanggal lahirku, dan golongan darahku semuanya cocok. Alasan dia sering merhatiin aku, ngasih perhatian kecil dan ngajak lembur, karena dia cuma ingin menghabiskan waktu sama anak perempuan yang selama puluhan tahun nggak pernah dia tahu keberadaannya. Dia canggung, dia nggak tahu cara memulai bicara sebagai seorang ayah. Dan alasan kenapa malam itu dia memecat aku dan ngasih amplop, aku baru tahu dari kakakku kalau siang harinya sebelum malam kejadian itu, Pak Baskoro sempat diam-diam datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibu aku. Di sana dokter memvonis bahwa penyakit ibu aku sudah masuk stadium akhir dan sisa umurnya tinggal hitungan minggu. Pak Baskoro sengaja mencat aku malam itu dan memberikan uang yang sangat banyak agar aku berhenti memikirkan pekerjaan, agar aku nggak perlu pusing nyari biaya dan punya waktu penuh buat menemani hari-hari terakhir ibu aku. Sebelum ibu aku pergi untuk selamanya. Dia tahu aku wanita karir yang keras kepala dan gak akan mau cuti kalau gak dipaksa. Tapi karena ego dan prasangka burukku, malam itu aku malah membencinya, mencaci makinya, dan memutus kontak sama satu-satunya orang yang berniat tulus menyelamatkan sisa waktu aku bersama ibu. Sampai hari ini, aku bahkan gak punya keberanian untuk sekedar bilang, "Halo ayah." Sudah sampai situ aja. Ya ampun, sedih banget ya ceritanya ya. Amel, ya. kamu yang kuat ya. Kita terus berduka banget atas meninggalnya ibu kamu. Kamu yang kuat, mudah-mudahan kamu dengan ayah kandungmu, Pak Baskoro ini, hubungannya semakin membaik. Dan kalian bisa menjadi bapak dan ayah yang saling menyayangi. Dan ya memang rata-rata cowok gitu ya, mungkin ya. Dia udah lama nggak ketemu anaknya, bingung harus gimana gitu loh memperlakukan anak. Oke, itu aja sekian dari kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen. Bye-bye. Bye-bye.